Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 63200-316. Kelas saya 633A01. Saya di sini akan mempresentasikan tugas karakter building karya ilmiah dengan berjudul Dampak Gempa Bumi bagi Kehidupan Masyarakat di Palu. Dampak gempa bumi bagi kehidupan masyarakat di Palu. Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada Pulau Sulawesi Tengah, Kota Palu, yang berkekuatan 7,4 skala Richter, memicu terjadinya likuifaksi. Likuifaksi merupakan gejala di mana gaya memicu melebihi gaya yang dimiliki litologi setempat dalam menahan guncangan. Berdasarkan hasil analisis pada program software GeoStudio 2012 dengan subprogram Quake didapatkan hasil pada semua kedalaman muka air tanah atau MAT. Terjadi likuifaksi pada MAT 2,2 meter. Likuifaksi terjadi pada waktu 4 detik. MAT 6,2 meter. Likuifaksi terjadi pada waktu 4,2 detik. MAT 10,2 meter. Likuifaksi terjadi pada waktu 4,5 detik. Ya. Sulawesi merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng, yaitu Indonesia, Australia, Eurasia, dan Filipina. Kondisi tersebut menyebabkan sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Gempa bumi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain akibat peristiwa vulkanik maupun akibat peristiwa tektonik. Gempa bumi Palu atau gempa bumi Palu Sigi Donggala. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter diusul puluhan gempa menghantam Palu, Sigi, dan Donggala, menimbulkan tsunami yang menyapu saudara kita yang berada di tepi dan likuifaksi yang mengubur saudara kita dalam lautan lumpur. Ketinggian gelombang air di pantai Palu berkisaran antara 1,5 hingga 3 meter dan menerjang bangunan di pesisir pantai hingga masjid dan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palu. Tepat di tepi pantai Talise, guncangan gempa yang terjadi pun terasa di daerah sekitar Sulawesi Tengah, bahkan hingga ke Pulau Kalimantan. Korban jiwa akibat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu mencapai sekitar kurang lebih 4.340 jiwa. Berikut adalah dampak akibat gempa bumi di Palu. Ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu satu, menciptakan alat teknologi pendeteksi gempa. Dua, menjadikan kita peduli pada sesama. Yang ketiga itu meningkatkan kewaspadaan manusia. Yang keempat, menjadi tempat pariwisata. Yang kelima, menjadi sumber berita. Dampak negatifnya yaitu satu, banyaknya korban jiwa yang meninggal, merusak fasilitas umum. Tiga, wilayah menjadi rusak, banyaknya pengangguran karena kantor-kantor hancur. Yang kelima, berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya baik, kesimpulan dan sarannya adalah gempa bumi merupakan salah satu fenomena geologi ketika dua atau lebih lempeng bumi saling bertemu dan mengalami tubrukan hingga melepaskan energi dalam jumlah besar dan menciptakan getaran hingga terasa di permukaan bumi. Sarannya itu sebaiknya pemerintah bersama dengan masyarakat merancang teknik penanggulangan dampak bencana, sehingga kalau terjadinya bencana besar, masyarakat sudah bisa diarahkan dan menanggulangi bencana tersebut dengan baik. Juga sebaiknya badan-badan penanggulangan bencana dibentuk seperti sampai ke RT dan RW. Hasil presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.